Ini sing diarani maya, sing diarani cinta, sing diarani keseimbangan, yang diarani maksud niat, sing dimaksud pupuskan ketiadaan, munculkan ketiadaan, akan muncul keadaan, kemengadaan. 9 tahun akhirnya saya akan kembali ke sini lagi. Jadi butuh aplikasi di wilayah dan dunia masing-masing. Ternyata aku paling dedel, jadi paling suwi sampai akhirnya saya kumpul lagi seperti ini. Nah, mungkin nanti dulurana kayak yang lama kayak Mas Rio, kayak yang lain nanti insyaallah, karena ini tadi ada kegiatan khususnya yang sedang ngetren ini masalah corona, jadi tuntutan terkait itu karena posisinya di Mojo. Jadi titip salam aja, insyaallah nanti ke depan awake dhewe kumpul maneh seperti yang kemarin. Karena gini dewi, jadi kalau yang pomone guyonane NU kembali ke jalan benar atau kembali ke kita lah di ini di silumo kan aku sih ya. Aku rane di ning kok kembali kan gitu. Ya aku sing balik gitu loh maksudnya. Jadi kiprah di luar mengaplikasikan, membuktikan opo dawuh-dawuhe simbah, membuktikan bagaimana cara menciptakan sebuah keseimbangan, banyak belajar di tempat-tempat tugas, di tempat gawean maksudnya ini pakaryan. Ya ternyata saya hanya di sini mengini naik cekai. Aku sampai ora sanggup diarani maya karena luar biasa, kurang pantes. Dan saya masih menuju ke sana. Titik-titik itu saya masih menuju ke sana. Lah sinaune aku mulai ning keluarga niki Sanggar Kedirian. Untuk yang saya mungkin yang belum kenal atau yang dulur-dulur, bukan jenengan yang baru, tapi saya yang baru. Jadi aku mesti gak kenal suwi, merantau kabur kangenan gak jelas. Tapi ini kan, tapi insyaallah bahwa cinta katresnan sing tanpa pamrih itu bakal dikumpulkan dengan golongan karo pangeran dibimbing balik, terpandu dengan sendirinya. Itu mungkin pesan saya kan, monggo dilanjut dan mungkin masuk ke tema bagaimana tadi sebagaimana pembuka tadi, bagaimana alurnya. Aku tak samina wa ta'na, aku tak ngandai, aku tak sinau meneh mulai mondok. Matur suwun wektalipun. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku alhamdulillahirabbil alamin. Ibarat HP kita sudah restart kembali. Kita mencoba lancar, selancaran kita lancar dengan usai proses restart ini. Corona ternyata membawa hikmah digawe prei. Jadi gak prei ya, kita cuman silent, kegiatan kita silent, rutinan tetap jalan. Jadi malah tapi kangen ya akhirnya. Semoga corona ini segera dilewatkan sama Allah dan kita bisa seperti dulu, ison yang joyo-joyo meneh dan enaknya gini malah. Dan insyaallah Pak Bus memberikan fasilitas, membantu kita untuk kalau misalnya di sini terus Pak Bus siap memfasilitasi dengan pihak kampus dan kampus Trisakti insyaallah terbuka ya Pak Bus nih. Nyaman di kono hari ini. Kita ngikut takdir aja. Kita takdir. Dulu sempat di Satpol PP sak kompi ya. Kang Adenan untuk gak ngerti. Ya, dan alhamdulillah, monggo ada yang mungkin ingin menyampaikan sesuatu. Ya aku gak nodong gitu. Aku dileni karo Mas Adi, nanti todong ngomong tidak tekoneh. Nah ini jujur aja, kita fair-fairan aja. Kalau nanti aku yang Kedirian itu gak enak, mergo wong ini aku wedi aku nanti todong mic. Dan ini sekedar evaluasi aja Mas Andri dan Mas Asrul ya, yang terutama dalam membantu manajemen itu. Coba mulai hari ini kita mencoba kotak infak itu nggak usah keliling, wis disalahin gono, sing arep ngisi monggo, gak yes monggo.
samarku engko kaya aku Mas, aku iki pirang-pirang dino ora patek nyambut gawe. Pas kotak mlebu aku gak ngapani diobal isin aku kan. Ya, kira-kira cara ngono piye? Mas Andri nggih. Ya, mulai hari ini dene Allah kok nersakne iku kotak kosong wis gak apa-apa. Memang takdir Munaidi itu tidak hidup dengan uang, tetapi dihidupkan oleh Allah melalui apa saja jalannya. Salah satunya uang ini. Nah, itu usulan saya. Ben menowone sok ben aku ngocok yang awakku dhewe itu gak patut nyebut gawe berang-berang tahun. Ada sesuatu yang ingin disampaikan Mas Adnan? Monggo Mas Adnan. Bukan pertanyaan saja. Tidak harus bertanya, tapi menyampaikan undang-undang bebas ya. Alhamdulillah. Moga kata cocok ini iki usul sing kira-kira malam hari ini baru pertama kali ada nggak? Ada. Mikir di sini Mas Adnan, tolong dibantu Mas Adnan. Mas Adnan. Teko. Oh, itu rada maju kan. Salon rada maju ya. Sing malam hari ini baru pertama kali hadir di sini, angkat tangan sih. 1, 2. Ini ben gak kabeh kenalan, itu tak jeruk jenengan-jenengan sing kenalan dhisik wae yo. Sebut ku nak Andri ku kenalane kan. Moga Mas. Piye? Iki bahas tema. Oke, ben kenalan sih sing perkenalkan. Sing arek-arek Yang baru datang hari ini. Nah, lima Ini langsung di sebelah kanan saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Aksanul Rizki, alamat Kecamatan Purwasri, Kabupaten Kediri. tinggal Di Purwasri rombongan sama teman tetangga desa. tetangga desa. Iya. Ngerti informasi SK dari mana? Dari teman, Mas Sinten? Mas. Ya wes. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jawarudi Pranoto, asal dari Kecamatan Purwasri, Kabupaten Kediri. Mas Jawari. Jauhar, Di sana apa Mas? Purwasri, Purwasri. Desa Sumberjo. Sumberjo. Kecamatan Walisi Ngetan ya, Nggih. Rombongan bertiga atau berapa? Bertiga. 3 truk gitu. Informasi saking ndi Mas? Saking Jadi Nggih, diajak. ajak-ajakan Nggih. MLM, mulutan dari mulut ke mulut. Yun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Batis Tafatkur Rahman, biasa dipanggil Batis, asal dari Purwasri. Jenengan dulu di Italia ya? Batistota ya? Ayo, Gabriel Batistota ya, pemain sepak bola ya. Iya Mas, Mas. Perkara info saya dapat dari Mas Naufal, Naufal. ya, Mojokerto. Oh, Mojokerto. Ya, Naufal gitu. Gus Naufal. Arek Paseban. Ya, Paseban. Tinggal di Pare. enggak Mojokerto Mas. Oh, Mojokerto. Ya, saya di WA oleh Mas Nopal. Terus Mas Nopal mau ikut. Setelah mau ikut, diurungkan gara-gara dia KKN. Terus saya disuruh, wis budal lo dhewe. Mosok lanang kawani. Terus saya ngajak teman. Tenang Mas, ini wedokane ora patek enek Mas. Bayangan jenengan sebelum datang ke sini, kira-kira
Koyo apa bareng? Bayangan sampean. Dulu pertama kali kesini tuh sama Mas Nopal di Masjid sana, Pak. Di musola. Ya di musola. Di musola. Ya alhamdulillah hati ini yang kangen karo Simbah Mbah Nun itu sudah terluapkan gara-gara corona itu. Setelah corona terus ada ijazah dari Simbah untuk melakukan apa aja itu saya lakukan. Untuk katresnan itu Simbah itu luar biasa. Pokok kangen. Jadi nggak bisa dibuktikan. Saya buktikan dengan apa saja pokok pengen ketemu Simbah itu. Akhirnya nenek opo ae budali. Ngoten. Mengerti Simbah mulai usia berapa aja? Mengerti Simbah baru tahun 2018. Sekarang usia 20. 19 Iya. tahun. Saya juga mengenal Simbah itu ketemu Simbah usia 19 tahun. Jadi aku cek 6. Waduh. Kemana-mana bawa Hexos sama Mas Adi ini. Tiket ke gak tau bayar nanti. Anak Maya nanti itu budal, pokoknya modal tiket nak ganti permen Hexos itu gitar biar. Ya. Mungkin sambung teman lainnya sebelah Mas Adenan. Kenalan. Sudah pernah. Oh, ada lagi yang baru pertama kali datang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fuad Nurzaman, biasa dipanggil Fuad. Asal saya dari Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Pare ini penting Mas. Kulo Bendo. Bendo Pare. Nggih. Nggih. Nggih, pondok. Pondok. Pondok anu niku sampinge Pondok Darun Najah niku. Oh niku sing nate nanggap Nela Karisma ini. Nggih. Tenanan. Pondok kono iku nak anu haflah nanggape orkes. Nggih. Ngertos informasi? Saking rencang kula niku. Batis Mas Batis wae. Oh sak kelompok, Nggih, sak niku rencang kula kompotan. teng pondok. Pondok Purwasri napa? Senes, Pondok pondok ndi? kula teng Kertosono. 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 Pundi? Kertosono pundi? Banaran. Beneran. Celak kalian Pak Bus berarti. Pak Bus nggih ngajuk niku. Oh Semarang. Lamun ke Semarang, Pak Bus niku desane apik, Pak. Jenenge desa Pesing. Terus kecamatannya Ceper. Ceper ya, Pak? Ngising ya, Ngising karo Ceper, kecamatannya Ceper. Ngarep stasiun Ceper. Terus pripun, Bro? Bayangan sampean Makian Kediri ku ya apa? Nah, niki kula tasih ping sepindah ngene iki Nggih. kula tumut acara Nggih. Maiyah. Nggih. Nggih sedaya. Jadi enten acara-acara niku nggih kula biasane diceritani rencang kula niku teng pondok. Acara Maiyah iku ngeten. Kula nggih biasane ngikuti teng IG niku Cak Nun. Bagaimana kata-kata yang disampaikan di sana, entah kajiannya juga biasa baru mengikuti di media sosial, belum bisa ikut secara langsung. Mungkin ini yang pertama, meskipun baru di forum yang bukan biasanya, yang di forum yang besar. Mungkin kita baru bertemu di forum yang kecil, dan alhamdulillah sudah baru beberapa jam atau beberapa menit saja ini sudah mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Rasa kekeluargaannya sudah nampak, dan bayangan saya pun sebelum hadir ke sini, saya kira tadi acaranya juga seperti biasanya itu, yang besar, kemudian ada panggungnya. Saya kira juga seperti itu. Ternyata acaranya karena mungkin ada corona, ada pembatasan, jadi acaranya seperti ini. Dan alhamdulillah ini pengalaman pertama saya, luar biasa. Mungkin kita sedaya bisa seduluran salawase lah. Nonton ini, nonton. Tak bayangannya gede itu. Lagi. Top. Anu Mas, Sanggar Kedirian itu ibaratnya gua, gitu. Jadi jero kafe, jero gua kafe yo sithik ini kan biar yang delik kan ini. Arepe gede sithik karo Kang Setenan selintek. Dan nun sewu, Kedirian ini
satu-satunya simpul sing wani live ning TV ya Kediri iki men. Bareng selewenti ya. Dan enggak, karena live kalau dulu belum usum Facebook, YouTube ya, jadi TV ya, interaktif di televisi dulu. Mari ngono wis ternyata jalan Maia itu sing enak itu menempuh dalam kesunyian. Janjane asline duwite gak teko, ya setekone ngene iki, ora apa-apa menghibur diri. Nggih, Mas sampingnya sabar sih ya liane nggih. Antri. Perkenalkan, nama saya Rifki Abdillah, biasa dipanggil Rifki, dari Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Pelemahan juga di Pondok Kertosono. Oh. Kelas pinten Mas? Kuliah, Kuliah. Kuliah sekarang kelas berapa? semester 2 naik semester 3. Semester 3. Semoga bisa lulus, jangan seperti yang tua-tua ini. Ini yang kini ki akeh sing tidak puas dengan kuliah akhirnya keluar mencari perkuliahan di luar. Mas Asrul salah satunya juga ini. Ijazah oleh ijazah oleh bojo ning kampus. Waduh ora aku. Nah, terus Mas. Bayangannya sampean Mas. Oke, hampir sama-sama teman saya. Saya baru pertama kali ini mengikuti kajian ya seperti ini, Maia dan sebagainya. Dan saya masih kurang tahu tentang Maia itu apa dan sebagainya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mas, sampean bisa jadi nggak tahu maknya seperti apa, tetapi sampean sudah menjalankan di dalam diri Anda, insya Allah. Biar Gusti Allah kayak ngerti diri, sampean klik. Sing jelas nih enak-enakan mon. Moga sebelah Mas. Iya toh? Sudah tadi. Alhamdulillah. Muga-muga iki dadi awal sing barokah. Artinya kita mengawali lagi dengan semangat baru, dengan istilah iki cara wong riyo ide sebenarnya malam hari ini. Kita berpesta dengan pesta kangen. Pelampiasan kangen. Terus gitaran. Awak gitar sing enak. Oke, umang tak roman ra tenanan. Saking penake gak latihan gak umum. Roh gitare kaget tuh, renek sirahe. Oh, mergo ngopi. Mas Adunan ada yang mungkin disampaikan? Tadi sempat saya enggak. Kalau saya kira-kira mungkin kita awali dengan langsung dari teman-teman. Kira-kira dari tema kelayang kangen ini yang kemarin kita sudah sepakati dengan pratema. Kira-kira ada sing ya bukan tidak terima tapi sing takon ora kelayang kangen kok ora selayang kangen atau layang kangen utawa apa mana sing kelayang kira-kira ada apa enggak? Monggo silahkan kalau ada. Atau mungkin Mas Zakaria bisa membacakan mukadimahnya. Coba. Oh iya, Mas Hasan. Ini kemarin saya ditanya sama Mas Zen. Mas Zen ketika kita ngobrol di warung kopi biasa kalau teman-teman Maiyah itu sering diskusi di warung-warung janjane apa toh kok gawe judul kelayang kangen kok ora kok apa ya layang kangen kalau yang lazim itu kan layang bukan kelayang. Nah ada banyak yang protes sebenarnya. Ini secara Jawa bahkan ditanyakan kepada yang ahli bahasa Jawa juga keliru gini kelayang. Nah, lah
karena tidak penasaran ya ndak kita sampaikan. Kira-kira penasaran apa mboten Gus Sen? Aku nak rekam ya kalau bagus. Nah, mungkin untuk menjelaskan bagi teman-teman yang pengen tahu saja, kelayang itu sebenarnya bukan bahasa Jawa, tapi kita mengambil dari bahasa Indonesia. Kelayang itu adalah hewan terbang, bisa diarani seriti, bisa diarani kui, walet, dan lain sebagainya. Terus kenapa kok ada kangennya? Nah, selama ini kalau kita pernah melihat sekumpulan burung seriti yang nangkring di listrik-listrik, di gedung-gedung tua, itu sedang ngapain toh? Kok berkumpul rame-rame secara ribuan? Kira-kira apa? Apa dhek kademen, apa dhek kuwi sinau bareng, atau apa kira-kira? Dan ternyata burung-burung itu akan melakukan sebuah migrasi dari tempat satu ke tempat yang lain. Ini saya memaknainya dengan merestart. Migrasi dari suatu momen ke momen yang lain, dan itu dilakukan oleh kelayang. Nah, ngopo kok kelayang yang diambil? Ya karena kangen. Sematok apa kelayang ora kangen? Dan saat-saat kita bersama-sama menghadapi virus corona ini, sebagaimana apa yang disampaikan Mbah Nur, ya ini saatnya merestart. Dan sebenarnya kalau di dalam Islam, tradisi kita wirid di dalam setiap hembusan nafas itu sebenarnya juga dalam rangka merestart kesadaran batin kita antara kita sebagai hamba dan Allah sebagai ciptaannya. Allah dalam setiap tarikan nafas dan hembusan nafas seperti itu. Dan itu menurut saya juga restart, setiap hembusan ya restart satu kehidupan. Saya juga banyak berdiskusi dengan Mas Adi yang mana ngelingne ojo lali kang Allah. Iya, restart ini. Setiap hembusan nafas itu kesadaran yang kita bangun bahwa kita adalah makhluknya Gusti Allah, yaitu adalah sebuah restart dalam diri. Mungkin kalau diperpanjang lagi, diperluas, apa bedanya restart karo reset? Kalau di dalam komputer kan itu ada. Di sini sing informatika sapa lagi? Mas Sigit informatika Mas Sigit. Nah, terus kemudian ada yang namanya di dalam komputer itu restart operating system. Artinya kita akan mengembalikan pada posisi di mana kita sebelumnya, refresh lah, semacam refresh lah, mengembalikan ke bentuk hal baru. Hal baru ini bukan berarti sing anyar itu enggak, tetapi apa ya istilahnya? Kalau di dalam komputer itu kan ketika kita menyalakan komputer, kemudian kita main game, terus kemudian kita ke internet, ada banyak virus-virus yang masuk, ada banyak hal-hal yang di luar kesadaran kita itu yang masuk untuk menjadi virus di dalam komputer itu. Nah, di saat inilah kita saatnya merestart, sebagaimana burung kelayang itu bermigrasi dari tempat satu ke tempat yang lain, semacam itu. Nah, saya tadi sore itu sempat membuat sebuah mukadimah tambahan dari apa yang sudah ditulis oleh Mas Hartono. Ini tak setel ini wae. Ya nggo tambahan. Muga-muga ya ana manfaatnya. Kayak Pernahkah Anda sekali berkumpul berimpit di kabel-kabel listrik, pohon, dan bangunan tua? Pernahkah Anda sekali melihat ribuan kawanan burung kelayang sedang menangkring berkumpul berimpit di kabel-kabel listrik, pohon, dan bangunan tua? Apakah ia sudah melakukan kangen? Kelayang kangen.
Jawa bagian tengah, kemungkinan masih akan mendapati sosok patung sepasang pengantin mengenakan pakaian adat Jawa dengan posisi duduk bertimpuh berdampingan. Patung laki-laki berada di sebelah kanan dan patung perempuan berada di sebelah kiri. Itulah patung Loro Blonyo. Dalam filosofi masyarakat Jawa, patung perempuan itu bernama Dewi Sri, sedangkan filosofi masyarakat Sunda, patung itu bernama Nyai Pohaci Sanghyang Asri. Sama-sama digunakan sebagai ikonik dari Dewi Pertanian, Dewi Padi, dan Sawah, atau dilambangkannya sebagai dewi kesuburan bagi masyarakat Pulau Jawa sampai Bali. Kebudayaan yang didukung pewayangan Jawa dengan selera estetikanya yang tinggi menggambarkan Dewi Sri seperti penggambaran Dewi dan Putri Ningrat. Pasangannya adalah Raden Sedono, juga digambarkan sebagai sosok laki-laki gagah dengan tampang yang berupawan seperti Rama. Patung Loro Blonyo menggambarkan sepasang lelaki dan perempuan, yaitu Dewi Sri dan Raden Sedono. Bagi masyarakat Jawa, ikonik hubungan Dewi Sri dan Raden Sedono berkait erat terhadap ritual kesuburan bagi masyarakat Jawa. Lantas, hubungan yang bagaimana sehingga sampai dijadikan ikonik ritual kesuburan? Suatu pola hubungan yang mempunyai makna kesadaran kosmologis. Apa itu kesadaran kosmologis? Sebentar. Ini kira-kira penting gak sih? Jadi, begini. Oleh masyarakat Jawa, Dewi Sri adalah penggambaran dari ular sawah. Sedangkan Raden Sedono digambarkan dengan kelayang atau kita sebut burung seriti, walet, dan sejenisnya. Pola hubungan inilah begitu dimaknakan oleh masyarakat petani, dan inilah kesadaran kosmologis, suatu tatanan sebagai hukum tata keseimbangan alam, menunjukkan adanya pola hubungan yang saling menguntungkan terutama terhadap petani. Ekologi purba memahami bahwa ular sawah mangsa tikus yang menjadi hama tanaman padi, sedangkan kelayang memakan serangga yang menjadi hama padi. Berbeda dengan burung perut yang warna bulunya merah dan putih di bagian kepalanya, yang justru menjadi hama karena memakan padi. Setidaknya itulah analogi dari istilah kelayang. Kalau ada pertanyaan oportunis, kenapa kok tidak ular, tikus, atau padi? Sebagai terminologi bangunan pemahaman, kenapa memilih istilah kelayang yang tidak lazim digunakan dalam bermasyarakat? Karena kita semua sedang kangen. Di dalam video yang saya foto ada beberapa hal kesadaran dalam kosmologis, sebagaimana pula antara walet, ular, dan para petani. Nanti mungkin videonya bisa saya sebar di grup untuk menjawab apa yang sebenarnya menjadi sebuah pertanyaan bagi Senuri. Matan, selanjutnya mungkin bisa dibikin sebuah dialog, Mas. Ya. Kemarin itu usulannya itu berawal dari awalnya adalah kangen, kemudian ada melanjutkan layang kangen kayak lagu nih sama Deddy Kempot, kemudian terus malah muncul ke layang kangen. Dan tema ini saya kira kita mengalir saja, dan Allah insya Allah menitipkan ilmu-ilmu itu melalui ide-ide liar yang berkembang dan kita tadaburi bersama. Nah, kalau Mas Adenan berpikir seperti itu tentang kelayang, nah aku itu bebas wae. Layangannya mumbul kan. Nah, kelayang berarti aku mumbul saking kangene. Wis akhirnya kelayang wis. Boy bayang aku kewangan udah saking nemene kangen akhirnya kelayang-layang. Kaya wong mabuk ngono kae. Jadi simpelnya ngono kuwi, saya memahami seperti itu aja, simpel. Stun banget kangennya akhirnya layung-layung kayak lagune Deddy Kempot kelayang. Ini nanti secara bahasa Pak Bus nanti memang malah akan lebih dalam. Cuman sebelum itu Pak Bus keri dhewe wae. Cara pemain seri ini metune nguri. Penting aja kaya sapa jenenge pemain kok Jackie Chan, ngerti? Andi Lau. Seri mesti carry mati dhewe. Gak penak. Insyaallah ayo kita lanjut Mas Jenuri. Silakan memberikan responnya Mas Jenuri. Oh iya, jam mati ya. Istiqomah. Moga Mas Jenuri.
Sebelum Mas Jainuri, saya pernah Mas Jainuri ini adalah dulu pernah hadir di GSI waktu yang juru gedung Budi, oke bagus, nguplik yang tengah. Jadi iki kenal lama dan dengan kedirian itu sudah lama banget sebelum menjadi sanggar, sebelum menjadi sekolah kita. Mimpin ini termasuk wong kawak, tapi gayanya semono kuwi. Nah sampean pewakil karo Jainuri harus, karena pegel itu wujud berarti Jainuri ku ono ning atine sampean. Monggo Mas Jainuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Terus terang saya masih belum bisa menerima keterkaitan antara kelayang yang sifatnya burung-burung tadi secara mana dikaitkan dengan perasaan kangen. Karena mungkin saya belum menemukan di sini, di Kediri, di wilayah kita, di tempat di mana saya sejak kecil sampai sekarang ini, istilah ini tidak lazim dipakai di masyarakat. Jadinya kesannya kayak mungkin karena keafaan saya ataupun mungkin saya belum menemukan ataupun belum pernah baru kali ini ternyata beda dengan penafsiran Mas Adnan. Jadinya apa iya dikatakan dengan kangen bisa seperti itu? Kadang saya gini Mas Adnan, nanti coba sampai kasihkan contoh satu kalimat yang bisa lebih menjelaskan tentang kelayang kangen kaitannya dengan kata-kata, contoh kalimat saja, satu kalimat, biar bisa menambah pemahaman saya dan teman-teman yang belum paham. Kiranya seperti itu. Kalau masalah kangen nanti gini Pak Mas. Jadi kemarin saya juga ngobrol sama teman-teman di warungnya Mas Ali. Jadi gini, ada sedikit sub obrolan yang mengalir gitu ya. Nyuwun sewu sebelumnya. Jadi kayak saya mengartikan itu standarisasi pemikiran ataupun mungkin gaya bahasa pemikiran dan sikap berkaitan dengan usia. Mungkin kita kan sudah dari dulu sudah tidak asing lagi dengan kata kangen. Jadi kita di usia seperti ini bahasanya kangen kan otomatis kan mungkin juga beda-beda. Dan nanti kita kaitkan dengan karena seperti ini, orang seusia gitu ngomongnya kok gitu. Sedangkan bisa segini ngomongnya kok gini. Kan di masyarakat ada mungkin ada parameter tersendiri untuk membuat apa ya, semacam parameter tak tertulis, standar tak tertulis, sehingga kadang contoh saja mungkin yang jomblo susah gini kok belum dapat gini lah. Jadi mungkin ada semacam standar pemikiran ataupun apa istilahnya itu menurut usia ataupun status ataupun latar belakang. Itu saja dari saya. Sementara nanti ditambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku malah kelingan tadi kalau kebelum sepakatan Mas Jainuri dengan kelayang itu, aku malah kelingan gini. Aku sama Damar ini waktu usia masih 1 tahun menganjak 2 tahun mulai belajar ngomong ya. Itu Nun Jawa iki rada jorok sithik ya. Artinya ini menjadi biar ini tak jelas ben floor kita bebas aja memahami kelayang itu dengan versi masing-masing dengan kesepakatan masing-masing. Damar iku nak arep ngising muni ini bahasane papu. Nah, papu. Dulu apa jenenge? Kon yang beol maupun papu. Sejak kecil dia sampai saiki bahasa di Damar papu terus turun yang ngene adike Sambodo Joko Selo Zulfakur ya ngono, papu. Turun yang ngene adikne Hasna ya papu. Sing ngerti sapa keluargaku, maratuwaku dengan sak dulur-dulure menyepakati yang jaba bahasa nutupi bahasa itu, menyepakati bahasa papu itu menjadi bahasa sing nutupi ben gak saru ning jaba.
Nanti ngising dan mana bahasa tapi si papu sih wong gak ngerti sing paham lah kita biar menjadi kelayang kangen ini menjadi bahasa kita sing iso nambani ide kangen ide dengan istilah yang pramuka ya Bang. Ada simbol Mas Beni mungkin yang ngerti ya di dunia intelijen ada simbol-simbol sing disepakati ya ta kayak 86 siap 86 ya wis ngerti kabeh ya. Dan itu sandi itu menjadi sandine ide kelayang kangen ayo ini menjadi sandi bahasa sing dimunculne bareng-bareng nggih ngobati apa jenenge bahasa percintaan kita mungkin seperti itu menjembatani antara perbedaan berpikir antara Mas Adnan dan Mas Jendro. Nah aku pape sepakat sing diomongne Mas Jendro cocok aku biasa mendua soalnya aku. Ada yang lain Mas? Saya ingin sebelum yang milenial ada yang saat ini masih transisi yang diarani tua ya tua tetapi milenial ya milenial Mas Brahim. Cungale Mas Brahim ini transisi papul Mas Brahim ini di antara dua dunia tak arani dua dunia dia cek jomblo ya toh artinya dia masih milenial cek dagangan ya tak arani sudah transisi ke tua usianya padha karo aku lah. Nah coba Mas Brahim mengungkapkan istilah kangen sampean terserah sampean kangen sing model piye dengan bahasa sampean habis ini yang milenial ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangen iki kon muni piye iki? Nggih, mungkin ya bisa dikatakan momennya ya pas seperti Kang Beni tadi yang sudah lama enggak kasarannya ngumpul-ngumpul dalam forum SK seperti ini terus ingin mengobati rasa rindunya, rasa kangennya. Kangen ya biasanya karena ya mau suwi gak ketemu apa gitu. Suwi rajamu. Suwira ketemu terus apa gitu. Kadang sekedar ini dengan teknologi kita dibantu oleh HP Android bisa WA-an, bisa medsos segala macam tapi gak petuk ngono rasane piye ngono maneh kaya kurang papu kayak mau ngono ya. Nggih ngoten mawon kula niki mau sami kali Kang Beni posisi kosongan mboten nyiapne napa-napa. Mboten saku bekal. Kula diwakili Gusin mawon. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Menegaskan kangen itu karena lama gak ketemu. Apa benar harus lama gak ketemu untuk bisa kangen itu? Tak kira ini yang bisa merasakan sing refresh adalah anak-anak milenial. Anak milenial sing nom sing masih usia SMA nih. Ada gak? Usia sini Mas. Di sini. Ya. Nak zaman kumbiyen itu aku ngusir cewek. Nah sekolahan gue sepedok, mulai komah kangen. Nah gak usah menunggu lama, ternyata kangen koyo ngono iki aku tau ngrasakne. Mungkin yang muda seperti ini kangen sampean bayangin kangen kalau sapa ya butuh berapa lama atau kangen itu bisa hadir setiap detik atau kapan monggo sampean kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Zulfahmi saking Tamanan Kabupaten.
kangen, Pak. Kangen menawi kok lek kangen mboten usah dangu-dangu napa malah mboten nate ketemu niku malah kangen sen kangen tenan ngoten. Napa kangen niku napa mungkin salah satu unsure cinta niku. Kangen, sayang napa nggih ngoten mawon. Nggih niku salah satu bagiannya dari cinta ngoten menawi. Jadi nggak butuh waktu, tidak tergantung dengan durasi. Nggih menawi mboten nate ketemu niku malah sen kangen saestu. Masa lagi baru bisa kangen iki. Menurut sampean Kangen kontemporer. kangen modern niku. Terus ada lagi? Pun ngoten mawon sing kula sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku biyen iso orang di pedae kan elek. Jadi tampangku tampang jeri yang di cewek nyedek aku wedi. Tanggi ancam macam-macam tak kangeni kowe, tak cintai kapok kowe. Wedi tenan. Iki nanjak sithik. Tadi kalau bahasa milenialnya anak-anak yang muda tadi yang masih usia SLTA, kangen seperti itu wujud dari cinta, kasih sayang. Saya muda saya dik. Moga Mas. Iki sing usiane sak dhuwure sithik. Kan cek enom banget tuh. Perkenalkan, nama saya Rio. Saya juga pertama sini, Pak. Sebelumnya saya juga nggak tahu Sanggar Kediri itu apa. Saya juga nggak tahu dan saya awam dengan ini semua sebetulnya. Cuman dari perbincangan ini tadi saya menarik kesimpulan cuman satu, Pak. Yang dinamakan layang kangen. Kalau menurut saya itu rindu yang berlebihan. Itu menurut saya maksudnya. Apa ya kalau dikatakan tingkat kekangenan seseorang setelah ketemu atau beberapa hari ketemu itu sebetulnya bukan karena tingkatan lamanya kita nggak ketemu atau apa. Sebetulnya misalkan kita, kalau itu sudut pandang saya Pak, misalkan kita ketemu seperti ini, kita sudah istilahnya seperti keluarga seperti ini, kita berkumpulnya gayeng nyantai seperti ini kan, sehabis pulang pun kita pasti ada perasaan kangen ingin berkumpul kembali karena rasa kekeluargaan yang dijalin bersama-sama ini tadi. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Frekuensi ya. Nggih. Resonansi. Ya, terus Mas Rio, wis ngobati. Aku kangen Rio. Ternyata ada Rio yang kedua yang bisa mesti Man Rio sudah cilik dhuwur iki rada lemu. Nah, sebelum saiki tak ngangkat rada tuwek, koncoku sing tuwek. Di dalam desah nafasnya dia selalu menyebut, selalu berusaha untuk Allah, Allah, Allah. Karena pada setiap waktu, di setiap desah nafasnya ada kerinduan di dalam dirinya untuk selalu kangen dan selalu ingat pada Allah. Dan ini zikir uripe ya kaya ngono kuwi. Tak jaluk Mas Adi. Nah, Mas Adi iki tanpa sekolah wis aduh, kuliah itu kalah. Tak jujur aku kalah kuliah. Kalau dunia sains itu jangkauannya adalah kebenaran di dunia sains, Pak Bus mungkin bisa menjelaskan nanti. Dunia sains itu adalah kebenaran yang tidak mutlak ya Pak ya. Kebenaran yang bisa batal setelah muncul penelitian hasil penelitian yang baru lagi ya. Sejarah kebohongan. Nah, kalau di dunia agama jangkauannya beda. Jangkauannya agama itu sampai akhirat. Jadi kalau wong engkel-engkelan insinyur ketemu Pak Bus kalau tolok ukur agama maka jangkauannya adalah sampai akhirat, sementara ilmuwan ini sampai dunia saja. Nah ini iki nun saya tak sepurane tak buka sedik. Mas Adi iki sekolah wis adoh, dadi wis ngliwati dunia wis tekan akhirat terus dikirim balik neh. Artinya hal ini yang menjadi mungkin sekolah sing luar biasa sing dititipne Gusti Allah nang awake dhewe
kekangenan itu mungkin Mas Adi sudah bisa menjelaskan kita dengan sekolah sampean sing kaya ngono kuwi. Monggo Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad. Langsung mawon kunci jenengan ben nek kula ngarai pripun nggih wong aneh disetir sapa wae kangelan. Perjalanan kula dari renjange Kang Hartono, dari seorang pengamen kuli batu, bakul pil, ampunten Mas nggih masa lalu waras kali. Diopeni pemerintah gratis, alhamdulillah dari cerita. Intinya gini, kula jenengan kenapa kangen? Ada sesuatu perasaan yang diteteskan dari alam cahaya cinta namanya surga. Jenengan tahu berpikiran baik. Lagi nambah power energi niku. Semisal kula ngeten. Kula ngobrol ngluwatur kalih dicontoh mawon nggih sakniki dadi kasunyatan. Menawi 2 tahun yang lalu kula kalih Kang Ali ngobrol-ngobrol guyonan. Tapi teng ati manah niku gambarke perasaan karo karep niku tak digambarne aku wis duwe iki kok. Dan untuk mengantarkan energi niku alhamdulillah para ulama sing nate kula dolani salim hore bahasa kula niku gur ngomong ngene ta, "Le, sapa wae sing kelingan karo awakmu tulung kiriman Al-Fatihah. Iya kana budu wa iya kana nasta'in, iya kana budu ping 11. Goiril sak kuatmu. Pengko awakmu lah kaget terus karo keajaiban sing dituduhne ndek ngarep sing durung ketok." Dan alhamdulillah saat ini keinginan kula untuk ngopeni anak panti asuhan cacat-cacat sudah tercapai bersama ya alhamdulillah para pendiri NU ya Derboyo mulai Ploso, Gus Ab semua menjembatani. Nggak ono modal, sampean jangan berpikir modal, nek modal iki kula weru. Intine sampean kudu ngeten kula sanjang ngeten. Bebatuan niku macamnya kuatah, mulai dari jenis akeh apapun. Tapi emas inten, kuwi enek-enek mung di jero paling jero lan regetan. Nek sampean gelem dadi intan emas, intine dhek ndek jero dhewe hening. Nah ketika rame ngene iki, sampean nglawatur kaya apa terserah. Ning jero batin sampean tetep berusaha belajar. Wallah seiring ketak. Mengko sampean kok jangka panjang mungkin nek arane guru-guru kula gak sampai 40 dina oleh bocah iki mesti nek keajaiban. Dan ternyata sing jenenge rezeki niki nek menurut logika kula kedah kerja keras. Kula sakniki ngopeni tukang, ngopeni proyek, ngopeni liyane menurut kula logika, tapi menurut batin kula alah wis aku wis bismillah kok, aku kudu lillah Rahman Rahim. Lah sing kula kejar iki Rahman Rahim. Karena intinya untuk narik rezeki jenenge duit apa pekerjaan apa apapun karep sampean kula belajar awak kula piyambak. Rahman Rahim iki tak kejar yen aku gelem ngekeki wajah liya. Nek diumpamakne mau urip sing paling apik, transaksi sing paling apik karo Gusti Allah, bismillah belajari, alhamdulillah. Mungkin sampean sholat, mungkin sampean zikir, mungkin sampean, tapi nek transaksi sing paling apik sedekah. Lah, zaman semonten kula dereng saged sedekah yatra karena pekerjaan kula jek ora-ora asem, ya kos. Begitu kula kenal ulama-ulama tarekat makrifat. Disitulah kula mengalami gandrung sing jenenge sunyi, jadi ngedohne awakku karo kanca-kanca sementara. Tujuannya apa tak? Aku pengen ngerti memang keajaiban Gusti Allah iki nek kenapa nek Gua Hira Kanjeng Nabi nyeritakne pejuang-pejuange sing dikejar-kejar niku. Dari situ kula mendapatkan hikmah sapa wonge sing hening
bakal menangi ngalahne karep. Ternyata kula pengen mobil, Gusti Allah gak ngasih, tapi aku tambah sewenang. Wah, ternyata perjuanganku ki gak sampai kok kono gara-gara ilmuku kurang akeh. Berarti yang terjadi ketika proses senang ini kula hijrah kula mulai belajar tentang apapun sing sae-sae, sing elek kula tinggal. Ya untungnya ana seorang Gus ngandani, Gus aku kelingan dosa ini, berarti nek kelingan ini berarti apik, nek gak kelingan belas ora diangkat derajat. Berarti wong nek kelingan dosa terus di istighfar atau gak nglakoni berarti ki wis dibom. Tapi nek sampean kelingan jek nglakoni, ya berarti sampean ya lombok, tobat lombok. Berenang ketika nang niki njejernya kula kalih sesuatu yang tidak terlihat yang namanya alam gaib. Jadi perjalanan yo karo ulama di almarhum Yai Idris kula ditantang kalih renjang-renjang njejel dipendem wis gak sampai wedi njejel. Tapi kula paling terus. Ketika nang niki ternyata kula pun lepas kontrol iki kejadian bobol togel, nanti kenal jawul, kenal bau, kenal ciklin. Enek wong diutang kupingku krungu, wung tak kei duit tuku nomor mesti metu Mbah. 99,9 jebolne togel. Dari situ kula akhirnya tamu dukun. Dari nang niku gung sampean aja kepengin agung. Intinya apapun sampean duwe ilmu tentang kecerdasan logika sampean merasa agung, sampean duwe akeh merasa agung. Ajur. Karena nang ning nong gung ternyata kelambine Gusti Allah, jubah Gusti Allah mung awake ngampil. Nah, zikir siri huwallah niku mung ngimbangi supaya aku zat nyadari sifat saiki, zat sifat wujude Gusti Allah ya kanca-kancaku iki lho. Ya pembeliku ya sapa wong ning ngarepku zat sifat wujud aran. Setiap sampean mesti duwe jeneng. Barang yang diciptakan Gusti Allah duwe aran. Lan aran kuwi enek migunani, enek manfaate. Nah, kula ngeblakne semua persoalan-persoalan rencang-rencang iku sederhana. Jajal kirimono Al-Fatihah karo musuhmu, karo apa sing mbok senengi, apa karo sapa kirimono Al-Fatihah karena tidak ada kekuatan yang mengimbangi Al-Fatihah. Jadi mulai mantra-mantra, kula pernah terlibat paranormal, ya, himpunan paranormal Indonesia juga pernah. Ternyata gene sing iso ngimbangi kekuatan ghairil iku maknane gaib Gusti Allah kelawan alam sak kabeh iku ngewangi sampean. Sampean iki aja rumangsa aku wong cilik, aku wong melarat, aja sampean duwe gaib sing paling gedhe sing rem tau mbok manfaatne. Bahasane seorang motivator raksasa dalam diri kita belum pernah terkeluas. Apa to kuwi? Jajalan sampean menahan lapar, dahaga bener-bener lan sunyi, bener-bener mung butuh wallah ta. Nek sampean jek butuh kanca, jek butuh wong tuwa durung sampai. Tapi nek engko bener-bener mepet pet. Dari situlah tangane Gusti Allah jenenge Rahman Rahim, berarti bismillah mlebu Rahman Rahim ngangkat sampean. Blam. Nah, ketika sampean bar diangkat, sampean bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah ngecaknya kalimat al kelawan Gusti Allah, ham aku muji lillah. Barangnya sampean aja diakoni. Niku puncake la ilaha illallah. Jadi ini selama kula belajar sakniki kula ngecakne urip kula lillah. Alhamdulillah lillah. Rumangsa ora duwe niku tasik belajar terus. Dan keajaiban ngirim Al-Fatihah niku hari ini kula diparing amanah saged buka kafe sing engko keuntungane tak wenehne kaum duafa karo anak-anak yatim di Uniplik Gift. Jadi sampean iso cangkruk dan saya ada izin dan break kalau suatu saat rencang-rencang maiyah sana Kedirian kula ceritani. Ini. Oke, gak apa-apa Pak Adi, aku setuju. Jadi dia kono sampe iso cangkruk, iso belajar bareng-bareng, ternyata dan break ya rencange Cak Nun. Jadi kula sadurunge Jumatan mau ngobrol kok alah jenengan nggih kandhen Mbah. Iya, apik tak ikuti terus. Cuma beliau belum tahu. Jadi intinya dari tema Klayang Kangen
pancaran energi sampean tangi turu sampai arepe turu kuwi ngirim apik apa ngirim elek. Sampean nek berpikir merasa agung, berpikir merasa menang karo lelian, ya percuma bismillah. Tapi nek sampean merasa aku zate Gusti Allah, aku mau kleru, aku ya kudu ndang wong iki takon karena dalam hijrah bertanya ini kunjungan bakal menemukan suatu kunci. Lah nek kula kunci kula namung aku kangen Kang Hartono apa Kang Adenan, Kang Ali, Pak Bus, aku cukup memberikan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, betul. Dan tak baleni sampai kerantek aku koyo-koyo rangkulan salaman. Iya kena betul. Terus aku njaluk ya Allah paring derajat kuat iman Islam sandang pangan rezeki turah wujud kasunyatan hajate rukun marang alammu. Terus kuwi tok dong aku mau sederhana tok ora tau muluk-muluk. Masalah ACC gae aku yakin goiril iki 1000 malaikat. Jadi goiril dorong energi. Jadi pomone wong tenaga dalam yen nenek wong tenaga dalam gak muni selawat dia gak bakal iso. Apapun tenaga dalam di Indonesia atau seluruh dunia. Nek kata Muhammad baru dia iso. Yang kedua, ketika sampean kelayang kangen, intinya Rahman Rahim sampean ditarik sing urip. Ayo. Ben eling karo asal usul mungkin asal usul maksudnya semua waduh bisa, jadi gak logika. Mbok sampean kok arane apa terserah. Ketelu sampean kudu duwe kunci. Jadi kalau belajar dari teman-teman siapapun, yang terutama saya berpikir yang positif ya, mesti duwe rahasia amal karo ilmu. Lah ternyata nek aku nek nyontoh wong Cina enggak, wong Cina cuma cara kerjane, nek Cina gare duduk bukan mukhrim ku kanggo huri lahir batin gare. Oke kanca-kanca Cina sukses. Tapi nek wong Islam sukses aku ndelok ilmu amal. Ternyata mereka punya gaman sing diyakini. Misalkan Mas niki yakin, karena yakinnya dia mengwiritan subhanallah. Nek gak wiritan kuwi gak iso ngungkapne kayangan. Nah kula piyambak nggih gadah. Nek kula piyambak biasanya cuma wallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, karo sholawat sak kuwate, sak yakin-yakine, sak seneng-senenge. Terserah sampean kok iso mraktekne mungkin kunci-kunci sinyal nyembung kebahagiaan lahir batin sampean, terserah sampean praktekne donga saka yai sampean, kanca sampean sing sampean yakini, sing sampean konsisteni. Karena yakin sing bakal mbok tuju kuwi adalah suatu kekuatan energi 90% bakal ngekak nih. Jadi sampean gak marani lho ya. Nek kerja keras, saya harus bekerja pagi, siang, sore, sampai lembur, tapi nek meyakini sing bareng diyakini kita teko dhewe. Iki namanya energi opo mbok gak kena. Jelas aku nek nyawang dengan alam sing liya, enek wong karep iki kok kae teko, kok kae ngedoh, kok kae teko. Ternyata dia punya energi yang menarik. Jadi medan magnet alam pikiran sampean iki, mbuh ati sampean iki karo Gusti Allah didadekne kayak sembrani cedhek iki. Ketika wong seneng selawat. Atus niki wau jenengan selawatan kula merem nyawang oh banyak malaikat masyaallah subhanallah. Ber. Jadi kan bahasane wong kentir, nek ngarane wong kentir dalam arti aku gandrung karo Gusti Allah, terserah ucapane menungso apa terserah. Kemudian aku gak ngarani sing urip, aku seneng, kanca aku seneng, dene gak seneng ya wis. Jadi intine bengi niki ayo bareng-bareng belajar ngirimne donga karo kancane dulure sapa ae Al-Fatihah sederhana wis Al-Fatihah tok. Gak sah nek swara nek mau sampean kabotan kudu bayar. Aku kesel mangan gak usah wis kok atine sampean menem thread dikirim. Tapi ngirim iki gak oleh elek. Nek elek flashback yo langsung hasil. Langsung hasil dalam arti yo terjadi misalkan aku lara ati karo si A. Jangan nak butuh janjian ya Allah, bocah kuwi mau ngapus aku, gak ngalahan ya Allah. Ya terjadi tapi nek iso sampean pantule kuwi cermine kuwi sing apik. Mungkin saking kula tentang layang kangen ini hanya ungkapan perasaan sing sejatine Gusti Allah kangen bukan menungsone, nek menungsone iki ya apa? Kangene sebabnya
zat sifat wujud aran laku kuwi memang sempurnane nek awak dhewe padha-padha nutupi hal jelek. Jadi nek ciri khas orang yang selalu wirid apik, wirid sae njaluk surga, setiap hari yang diucapkan, yang dipikirkan selalu positif dan mendorong kebaikan. Tapi nek menungso sing intine ngapunten mung ngentahi, berpikir merasa agung, merasa hebat, merasa kaya, merasa apapun dimiliki. Walah pomone dendenge bocah ki pomone dijak dengene berburu hantu itu paling aku yakin bocah iki semaput mesti. Karena energi dia tidak ada. Tapi nek wong senengane nulung kanca apa sepele-sepele hal apik, walaupun belum mengenal daerah angker, energi dia masih ada. Cek dibantu Gusti Allah, makanya sampai tahu ndelok apa ning TV, kenapa bocah kaya kesurupan, kenapa bocah kaya kok wedi. Kita bicara tentang energi, memang awake ya energi. Asal usul kula sampeyan tentang energi Indonesia apa? Ya energine Nur Muhammad kalawan Gusti Allah sejati. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung ini tadi masih membahas energi, saya teringat sholawat yang diajarkan Pak Bus, yang dijazahkan saya ke Pak Bus ke saya, yaitu sholawat yang diucapkan oleh, yang disampaikan oleh Allah kepada Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bus, mari kita bareng-bareng mengucapkan salam itu untuk kekangan kita pada Rasulullah bareng-bareng ya, mumpung garingan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bareng-bareng. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Mas Adi iki sekolah wis adoh. Artinya cara berpikirnya Mas Adi kadang liar loncat sana loncat sini, itu ya mergo wis saking apa jenenge dimensi, mungkin yang Mas Adi melewati dimensi dunia akhirat akan balik dunia nih. Jadi iki ilmu lah. Bagi saya Mas Adi ini adalah ilmu sing perlu juga kita tadaburi. Setahu dibungkus mori terus urip neh tangi neh yang jero rumah sakit ya. Gambiran sebelah iki kok kampusnya yang ngono. Kalau kampus Tribakti dia kampusnya di Gambiran di ruang mayat. Jadi metu ya selalu alam. Nah diceritani Mas Adi ngedeni. Kapan tak pengenan wis diapri sinau dhewe kan Mas Adi. Yang kono iku petuk sapa-sapa wae sing ngerti Mas Adi.
Japri sowan tuku jenenge silaturahim dhewe jangan di sini ya engko ngeri ya dadi foto malaikat kuwodoni barang ngono artinya sekolah anak ade sekolah yang aku mbiyen sekolah yang tribakti nanti sistem sampai semester 7 terus gak puas metu kalau Mas Adi di kuliahnya karo Gusti Allah tekan akhirat terus balik dan ini menjadi ilmu. Kira-kira Allah menitipkan sesuatu pesannya melalui Mas Adi. Alhamdulillah di dulur awake dhewe dan saya bersyukur bisa bertemu kembali dengan Mas Adi. Sekelas seperti itu. Kita baleni sebelum Pak Bus ada yang menyampaikan sesuatu. Tadi saya berangkat kosong. Di sini banyak sekali yang bisa saya petik. Mungkin terkait dengan tema kelayang kangen akan saya coba transformasi dari pemahaman saya yang mungkin bisa jenengan petik sendiri-sendiri sesuai dengan apa baiknya. Saya tidak akan menuntut apa benarnya, karena apa baiknya menurut jenengan itu nanti akan menjadi dinamis, karena baik sekarang bisa belum tentu baik untuk nanti. Kalau masalah benar, malah orang wani yang marani benar, yang gitu. Jadi gini, apa yang disampaikan Mas Jainuri, apa yang disampaikan Mas Ibrahim, apa yang disampaikan Mas Hartono, Mas Adi, Mas Adnan, masih yang dari siapa mau SMA tadi? Di sini kangen, ya kangen itu ya itu. Jadi gini ya, dalam konteks pemahaman saya, sehingga aku nggak ngerti bahasa dari bahasa kelayang kangen ini ada dua sub yang pada dasarnya loroning atunggal. Mungkin kalau menurut saya. Jadi gini, kelayang ini kalau bagi saya seperti Mas Hartono, koyo layangan, terus ngalor sing gitu, sing anu kan gitu. Dalam pemahaman bahasa yang saya pahami, kelayang itu yo wis ngalor ngidul, mengembara. Nah, wis bahasane mengembara. Kangen itu bukan sesuatu yang bisa nampak. Makanya saya mengatakan dua. Jadi ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Tapi monggo jenengan nanti petik sendiri. Kelayang itu proses saya atau kita itu bagaimana ngalor ngidul mbuh golek pangopo jiwa, mbuh sinau, mbuh nyukupi apa, itu kelayang, ngalor ngidul mengembara. Tapi kangen itu rasa. Yang ada yang menyampaikan tadi bahwa itu adalah cinta, sebetulnya kangen itu. Kalau saya mengatakan parameternya seperti Mas Jainuri bilang, kalau jomblo mengatakan kangen iki piye sih? Tapi kalau sing wis omah-omah iki piye? Apakah ada standarisasi? Kalau menurut saya cuplik ke kangen dulu ya, belum ke kelayang. Standarnya ada, tapi menurut pribadi jenengan kiambak-kiambak. Karena apa? Standar saya belum tentu standar jenengan. Aku ora kepethuk ya, seperti yang dikatakan Mas Hartono, aku baru mau nang sekolah ketemu kowe tak kangeni, aku lagi mulai wis kangen. Tapi masih tadi semakin lama kalau kita nggak bertemu akan muncul kangen. Sebetulnya sama. Itu cinta, rasa. Lah, rasa yang tidak ada ini rasa yang murni, asal mulanya. Tidak ada sebetulnya benci itu. Tidak ada sebetulnya dendam itu. Dendam ada, benci ada, itu karena ada cinta yang dilukai, yang dikhianati. Tapi pada dasarnya cinta. Munculnya dendam, wajah lainnya. Karena apa? Tergantung apa perbuatan dan perilaku terhadap cinta itu sendiri. Ini aslinya ini cinta. Cuman muncul berubah menjadi kayak katakan gini, aku seperti ini, tapi tiba-tiba aku marah. Nah, perubahan inilah jangan sampai kita terkecoh bahwa hakikinya itu cinta, ya Rahman ya Rahim, yang dijelaskan Mas Adi. Seperti yang dijelaskan Mas Adi, itu perjalanan pribadi.
perjalanan pribadi yang saya sangat banyak memetik dari ini tadi. Tapi dari petikan-petikan itu akan saya gunakan dan saya ingin mencoba mentransfer panjenengan. Jadi gini, saya cuma satu kok. Ya, pesan dari Mbah Nun bahwa dadi menungso urip kuwi nek iso ngekeki manfaat nang wong. Dadilah manusia yang bermanfaat. Kalau saya kembangkan secara tafsir saya bahwa nek kowe iki Islam, Muslim, siapa yang ada di dekatmu menerima manfaat atas kamu, keberadaan. Jadi awake dhewe iki enek. Itu orang lain merasakan, oh manfaatnya enek kok dekat karo orang ini. Nah, itu dasarnya karena cinta. Makanya kangen. Lah, posisi kangen ini mengacu atau ini menuju ke masalah standarisasi. Batasan berapa hari, berapa tahun, berapa bulan tidak ketemu. Itu hanya waktu. Tapi cinta, kangen itu sendiri pada dasarnya yang membentuk batasan itu karena kita. Karena kalau tadi Mas Adnan bilang apa Mas kosmologi ya tadi bilangnya, berarti kita tidak lepas dari mikrokosmos dan makrokosmos. Jadi gini, karena keberadaan badan wadah, keberadaan kita ini ada batasnya, sementara cinta itu tidak ada batas. Aku gak iso cedak karo Mas Zainuri, tapi kangenku suatu kono. Jadi batasan waktu itu karena keberadaan batasan wadah kita. Dunyane awake dhewe terbatas. Lah, kelayang kangen mau kemana berangkat, mau mencari ilmu di mana, mau metik di mana, mau meluru yang apa, seperti yang disampaikan Mas Adi, bahwa cinta itu tidak mengenal baik atau buruk. Makanya enek bahasa cinta itu buta. Karena cinta itu murni. Lah, menjadi baik atau buruk yang disampaikan Mas Adi tadi, kalaupun kita mengirimkan sesuatu husnudon, sing apik wae. Nah, kondisi yang baik inilah yang nanti akan menimbulkan pantulan yang disampaikan Mas Adi. Jadi kelayang kangen itu adalah ibarat kalau mbahku dhisik cerita, le, kowe golek kaweruh neng dia teko ujung endi ae budal. Pokoknya sing apik. Bahkan kelayang ini kalau menurut saya mengembara sampai Kanjeng Nabi ndawuh nek golek ilmu sampai negeri Cina. Ibaratnya gitu. Tapi kangen itu mutlak hakikinya kehidupan. Dasarnya cinta. Karena ada apa? Ada balutan, ada ikatan yang kita katakan tadi bahwa aku kok krasa beda ya. Baru ngomongan iki gathuk. Baru ngomongan karo iki kok iso menjadikan tambahan pencerahan atau tambahan ilmu atau lah ini yang menerima itu rasa. Yang menjelaskan ke jenengan itu tahu karakter jenengan, cara menjelaskannya dengan cinta, dengan apa jenenge sabar. Itu metode-metode saja sebetulnya Mas. Kalau saya itu metode-metode saja. Yang penting cuma yang disampaikan sama Mas Adi bahwa kangen itu wujud cinta yang terbatas. Kalau saya, aku cinta, aku ki tresno karo sampean. Tapi karena keterbatasan waktu saya harus kerja, keterbatasan wadahku yo mung iki, rono yo adalah keterbatasan uang, sehingga kangen cinta yang tadi muncul menjadi sebuah kangen yang mempunyai harapan. Nek cinta ya cinta, karena kalau sampai koyo katakan Simba kadang Presiden Jajuk Ersan ngomong yang namanya cinta itu tidak ada pengorbanan, cinta kok pengorbanan. Nek kowe izin berkorban berarti kowe urung cinta tenan. Iya enggak? Nah, tenanan lho iki. Selama makanya ada muncul quote cinta itu buta. Mutlak dari kangen, mutlak dari rindu itu adalah di saat orang tidak SMS, tidak telepon, tidak WA-an, tidak apa, tapi dia mendoakan. Itu yang disampaikan Mas Adi tadi. Ada power yang mendorong. Karena manusia, nek kanggene wong Jawa ya kayak di manungsa iki manunggali rasa Mas.
rasa-rasa jenengan iki mau karena kita cinta bisa mengekspor dan kembali yang ditujukan oleh dengan katakan tadi daya dorongnya adalah Muhammad, Nur Muhammad. Daya dorongnya adalah sholawat. Yo saiki dalam sababiyah jagat mawon Gusti nate ceritane ora goro-goro kamu Muhammad. Gak akan aku buat jagat semesta ini. Saking cinta iku dalane ngene. Nah, berarti bahasa kelayang kangen ini sebetulnya pengecoh. Kalau saya mengatakan ini tikungan iblis bagi kita. Tuh, tikungan iblis. Bener tikungan iblis gayanya kelayang kangen ya kan. Aslinya ayo toh mesra-mesraan. Wis ngono tok wae lho. Lah, strategi yang katanya Mas Hartono strategi intelijen tadi, strategi ini Mas Adnan membuat sebuah video yang dibacakan itu tadi, aku mau sempat mau makanya saya jempol itu bahasa mewujudkan cinta masyarakat Jawa dengan simbol laki-laki dan perempuan, laki-laki sebelah kanan itu kan dijelaskan karena perempuan dari tulang rusuk kiri. Itu bahasa indah sing ngising darani papu mau lho Mas. Gitu loh. Jadi saking tingginya budaya kita tentang keindahan, tentang cinta, tentang kebaikan, awake dhewe iki gawe bahasa sing gak dipahami wong. Iku sandine Mas Hartono mau. Papu, kowe nek wong takon, papu ya apa jane? Lagi iki genane. Iseng-iseng. Nah, ngono tok paham. Nah, kalau Simbah sampai memberikan gambar, memberikan wacana, memberikan contoh. Wong kuwi nggih ngarani wong iki mau ki puwelit banget. Wong kuwi ngiseng nggawa pecut. Loh, maksudnya apa maksudnya? Lah wong teleke arep diparani ngiseng teleke arep ditutul iwake dipecuti ora oleh nutul teleke kan berarti kan gitu. Karena tingginya rasa keindahan karena cinta kuwi wis wong elek lho ya, kuwi diwujudi cinta seperti itu. Contoh seperti yang kuat menjadi pegangan saya salah satunya adalah pada saat Sujiwo Tejo bercerita tentang jancuk. Ya nyun sewu nggih. Pasti jenengan monitoring sing senengane browsing YouTube atau apa di Kenduri Cinta. Bahkan Simbah mengatakan, kalaupun aku tahu keburukan orang itu, aku akan menceritakan kebaikannya. Keburukan cukup untuk itu sing didhawuhi Mas Adi mau. Eleke kaya apa? Coba buka. Makanya ning gone ajaran kita, ning gone akidah, aib sesama muslim itu wajib kita tutupi. Nah nek Sujiwo Tejo nek ngomong lebih ekstrim lagi. Ekstrimnya gimana? Kita itu hanya menunggu Tuhan membuka aib kita. Mengono tok. Ayo malah ngeri toh. Wah dhewe meneng-meneng malah kebuka kan gitu. Lah untuk seperti itu makanya yang disampaikan tadi berbaik sangkalah. Bercinta istilahnya dasari dengan cinta. Mbok wong iku mau welek, wong iku mau gowedhing karo kowe, wangel ditata, nek aja pisan-pisan mempunyai pikiran negatif terhadap itu. Ambil positifnya. Iki nyapo to jane iki ana masalah. Oh iya tak cedhakani ngomongin ini. Sehingga seperti Gusmus mewujudkan cinta itu dengan kuat memanusiakan manusia. Jadi kalau sapa iku dulur, aku ki menungso ora terus kowe gak bener kowe. Enggak gitu. Ditepakne ning awake dhewe. Lah iki sinau rasa sakjane. Karena apa tentang tikungan iblis. Aku iki mau tahu ngarani tikungan iblis sebetulnya tema yang ini. Karena sementara kamu mengangkat sebuah fisik keduniawian ke layar, tapi kamu juga menyertakan tentang ke dunia kerohanian, kangen. Ayo piye jalan? Lah mulane aku mau ngomong aku kosongan Mas. Lah teko jenengan ini mau aku ngerti akhirnya menurut saya. Tapi saya harus karena saya ingat dadi menungso urip kudu manfaat kanggo liyane. Ya supaya aku iso manfaat ning dulur-dulurku, ya tak ngomong raretang ngomong aku pating bletot kaya ngene iki. Lah sing apik sing kena dipethiki sing bisa diambil monggo.
sak mampune jenengan, nek butuh ember digadah ya sampean nggo ember. Nek cukup layah sing digingan kuwi bagi ya cukup sak bagi. Monggo silakan. Lah inilah yang selalu sebenarnya yang secara eksplisit disampaikan oleh Simbah bahwa kita masterpiece Ahsani Taqwim, punya akal, punya hati. Merdekakan dirimu untuk menyerap ilmu apapun. Gak enek barang itu mau elek. Barang yang buruk itu hanya karena barang baik yang tidak pada tempatnya. Hanya itu. Baik tidak pada tempatnya menjadi buruk. Aku sir-siran tak gawa ning pos kamling apa api. Tapi aku sir-siran tak genane karo wong tuane iki tak jaluk Bu tak gawe apik. Kira-kira apik to ora ngono. Dibanding tak ewer-ewer ning pos kamling. Karo do kendel sithik ning hotel. Umpamane lho ya iki ngomong apa eneke umume. Kan gitu. Nah, ya mbuh nek kuwi pribadine dhewe-dhewe aku ora terus. Jadi menyerap keilmuan dari Mas Hadi, wacana dari Mas Hadi, pengetahuan dari Mas Hadi, dari Mas Jainuri tentang standarisasi. Standarnya ada Mas, tapi pada pribadi masing-masing. Makanya standar secara duniawi, kalau kita bikin standar mesti dari geger. Karena apa? Rata-rata mempunyai ukuran yang pribadi ini. Lah, makanya Simbah mengatakan, berpikirlah kamu secara merdeka untuk menyerap semua ilmu, entah itu baik, entah itu buruk. Karena baik aja milik Allah, masa buruk gue awake dhewe. Aku ngomong secara hakikat. Endi sing gue awake dhewe, awake dhewe ora duwe apa-apa. Iya kan? Nah, dengan menyerap ini, terima dengan cinta, dengan keindahan, dengan baik, diserap, baru nanti kita outputkan. Menawa enek manfaate kangge wong liya. Itu aja. Siklusnya seperti itu. Hanya kadang kita kelupaan, kita tidak sadar diri karena ada gung. Gung iki jubahe pangeran. Ning awake dhewe duwe gung, mulane ana adi sing apik, gang, adi wae Mas Adi kuwi gung. Lho. Nah kondisi-kondisi seperti ini sebetulnya pemahaman. Jadi gini ya, kalau tadi bilang Mas Hartono, caranya mikir itu mencolot rene ada yang siklikal, linear, terus ada yang siksak gitu kan. Aku tak cerita kabeh, menurut aku mbok arani siksak terserah, mbok arani linear terserah, tapi mana yang menurut dulur-dulur kabeh iki mau dipahami, monggo silakan. Dan monggo dibuktikan. Perjalanannya sendiri-sendiri. Lah membuktikan perjalanan ini, menyatakan perjalanan ini, nanti baru kita bersaksi atas apa yang telah kita jalani. Nah, kelayang kangen, ngerono rene, mubat mabit koyo layangan, mengembara kemana-mana. Itu pada dasarnya hanya nuruti kata cinta, kangen. Mengkacake dipengaruhi karena kita sempurna karena akal ya. Pengaruhi akal ini neng mbok arah ning ngendi. Makanya aku sebagaimana persangkaan hambaku terhadap aku. Aku diarani adoh, iya adoh. Aku diarani cedak, aku luwih cedak teko urat nadi. Lah, sarehne koyo ngono kuwi, Mas. Aja wani-wani, aja pisan-pisan mikir elek. Nek kangge aku ngejakku. Terima dengan cinta sehingga menimbulkan kangen. Kangen ini ya, seandainya kita ini gak digawani badan wadak sing iso sut rono ketemu Mas Adnan, aku merem sedil tek ketemu. Aku tek ketemu, gak enek kangen, Mas. Kangen ini berkah karena rasa tresno sing dikei wates. Ya watese keadaan, watese duit cumpen, watese kakek iya urung iso ning. Jadi keterbatasan inilah yang bisa kita dapatkan saat kita mempunyai kemerdekaan berpikir. Makanya clue-nya dari Simbah,
dengan kamu merdeka itu bukan terus bebas sebebas-bebasnya. Dengan kebebasanmu itulah kamu nanti menentukan batasan-batasan yang ada. Jadi akhirnya duwe ukara ngulat sarira hangrasa wani. Dadi awake dhewe sarirane atine awake dhewe iki kudu wani duwe ya kene parane sapa mudarasa mau sing iso. Nah itu sampai di situ. Jadi buat apa sih kalau kita buang energi dengan orang sing ibaratnya gedeng karo awake dhewe? Ya pegel, secara kemanusiaan pegel, tapi pertarunganmu untuk memenangkan ini itu dalam torekoh yang disampaikan Mas Adi mau. Kemenangan kita yang ngono kuwi. Sehingga aku tadi cerita sudah berapa tahun, 9 tahun dari Kedirian muncul dari sekolah Sanggal Kedirian, kita kumpul yang dulu bukan simpul sekarang menjadi simpul. Aku ngelawatur kontinti dalam rangka membuktikan dan mencari clue-clue tentang kehidupan yang dikatakan Mas Adi, yang ajaib, yang tiba-tiba datang min haitsu la yahtasib. Banyak aku temui dan ternyata saya tadi mengatakan bahwa Ma'iyah kapitan, aku rawani ngomong masalah Ma'iyah. Sehingga ada bahasa simbah yang sedikit diindahkan. Berjalanlah di sela-sela rintik hujan, karena rintik hujan dan ruang rintik hujan dan ruang yang tidak kena hujan itu lebih lebar, lebih luas yang tidak kena hujan. Nek iso liwat kono, bahasane keren amazing, dan itu hanya bisa diterima oleh cinta. Gusti cinta marang kekasih. Dadi sak jagat gumelar kaya ngene. Awake dhewe lahir teko cinta. Bobo karo biyung. Ya kangen krana adoh. Dadi ini awake dhewe gak iso lepas dari cinta. Ini makanya kalau Sembah mengatakan, makanya platform trending topiknya Roman Rohim karena cinta. Cinta lah wujudnya akeh, kangen, cemburu, benci, dendam. Hanya apa? Hanya terhadap perlakuan itu terhadap cinta itu sendiri. Itu mungkin bagi saya Mas Hartono mungkin sedikit sing aku mau wis janji aku kosong, tapi ternyata wis kebeken kudu amber iki kudu tak tok ni meneh. Aku kok malah ranggo popo, minimal saya bisa memetik untuk apa yang bisa saya bawa pulang malam ini. Iki engko jek urung ruang dan waktu teko sumber guruku Pak Bus dari berbagai aspek. Nek sing mau trimo siksak linear terus apa kaya mesti jenenge siklikal. Pak Bus iki antarane siklikal, linear dan siksak itu dadi siji sehingga cara ibaratnya papan tanpa kiblat wis ora nek lor, ora nek kulon, ora nek etan, ora nek kidul. Kelayang-layang. Lho sejatinya yang ngomongin kaya ngono kuwi gayane aku tak tiru-tiru Mas Adi aku. Tiru Mas Adi. Ya meniru ora iso ya Mas Adi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Bila mana ada yang cara ibaratnya tembung menawi wonten sisi sembiring ukara kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wonten mawon matur suwun Mas Harmonggo. Ini temanya adalah memetik. Silahkan memetik dari sesuatu, silahkan. Saya memetik energi positif dari Mas Januri, saya memetik Mas Adnan, Mas dari semuanya. Memetik intinya memetik. Nah, memetik ini adalah berbeda hasilnya. Kalau tukang memetik itu pasti pakai palu. Hari ini saya ingin memetik dengan lain, ingin memainkan gitar. Ayo, memainkan gitar dan mulai ku nyanyikan. Ini masa, ayo, buka mobil ini.